Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Andar Puji Astuti, MKep. Saya berasal dari program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darmas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait mata kuliah yang akan saya ampu di semester ganjil. Mata kuliah yang akan saya ampu adalah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Adapun pemaparan ini merupakan salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2022. Baiklah, yang pertama saya ingin memaparkan terkait deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan. Yang pertama, terkait deskripsi mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal, ini diajarkan pada semester ganjil dengan kode mata kuliah BID 506 dan status mata kuliah wajib sehingga harus diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil di semester 5. Bobot SKS yang akan diajarkan sejumlah 4 SKS dengan pembagian 2 teori dan 2 praktikum. Nah, setelah selesai mata perkuliahan ini, diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan pada kasus gawat dan darurat dengan lingkup deteksi dini komplikasi, penetapan diagnosa, penanganan awal, menggambarkan prognosis atau perjalanan suatu penyakit, serta melakukan rujukan kasus baik pada maternal atau disebut juga dengan kasus pada ibu, kemudian neonatal, kasus pada bayi yang berusia 0 sampai 28 hari, di masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, bahkan sampai masa nifas, menggunakan manajemen kebidanan sesuai standar operasional prosedur, kode etik, serta tanggap budaya setempat. Sehingga nantinya ketika mahasiswa ini sudah lulus, maka dia akan tetap membawa kekasan yang sudah ditetapkan oleh program studi, yaitu bisa memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang berbasis dengan tanggap budaya sekitar. Tentu saja, segala sesuatu yang akan saya dan tim sampaikan selama perkuliahan itu akan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan program studi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan prodi pada mata kuliah ini ada sejumlah 5. Dari 5 capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan, selanjutnya akan kami turunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ini penting karena CPMK itu merupakan suatu batasan di mana mata kuliah ini akan memberikan ciri khas atau kekhasan kepada lulusan Universitas Darmas Indonesia. Selain itu tetap tidak keluar dari jalur profil dari sarjana kebidanan. Nah, dari CPMK yang sudah kami tetapkan sejumlah 3, adapun CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis data fokus pasien yang terdiri dari data subjektif, objektif, serta pemeriksaan penunjang yang digunakan dalam penegakan diagnosa serta prognosis atau perjalanan penyakit. Yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi sejumlah permasalahan maternal dan neonatal, termasuk di dalamnya mampu melakukan deteksi dini atau screening, penanganan awal, serta perasat atau tindakan kegawat daruratan maternal neonatal, misalnya pada kasus yang memang membutuhkan rujukan ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya dan bertanggung jawab dalam hal penegakan diagnosa sesuai nomenklatur kebidanan, tindakan awal kegawat daruratan, prognosis, serta penata laksanaan sesuai kode etik. Nah, dari 3 CPMK tersebut, maka kita rumuskan menjadi 14 sub CPMK. Nah, dari 14 sub CPMK ini akan kita selesaikan dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Baiklah, adapun materi pembelajaran pada perkuliahan KGDMN, yang pertama tentang konsep gawat dan darurat sehingga mahasiswa paham kapan memberikan tindakan secara cepat dan tepat, yaitu pada kasus darurat.
Kemudian konsep maternal, konsep neonatal, mampu mendeteksi kegawatan intake nutrisi pada awal kehamilan seperti kasus hiperemesis gravidarum. Kemudian perdarahan trimester dini seperti contohnya abortus, kehamilan mula hidatidosa, ektopik terganggu, bahkan sampai black teeth ovum. Kemudian kegawat daruratan pada masa pada masa antenatal atau antepartum. Contohnya plasenta previa atau plasenta letaknya di jalan lahir, kemudian abrupsio plasenta, plasenta lepas sebelum bayi lahir, bahkan sampai nanti mahasiswa itu mampu untuk memahami konsep perdarahan atau kegawatan pada postpartum, contohnya atonia uteri, kemudian manual plasenta sebagai salah satu tindakan untuk penanganan jika plasenta tidak lahir setelah ditunggu 30 menit. Nah, apa-apa yang akan dijelaskan di sana melingkupi definisinya, klasifikasinya, manifestasi klinis atau ciri-ciri terjadinya, patofisiologi atau perjalanan penyakitnya, kenapa bisa sampai mengarah kepada patologis, faktor risiko, prognosis atau perjalanan penyakit, serta penanganannya. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa itu mampu melakukan pencegahan dan penanganan penyakit menular pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Yang keempat, mampu menata laksanakan pemantauan persalinan dengan induksi dan tindakan vakum ekstraksi. Kemudian, mampu untuk menangani kegawat daruratan pada persalinan kala 1, bahkan persalinan sungsang. Selanjutnya, mahasiswa nanti mampu melakukan stabilisasi keadaan maternal dan neonatal dalam kondisi gawat darurat. Kemudian, mahasiswa mampu menentukan tindakan mau kolaborasi ataupun rujukan untuk menangani kasus kegawat daruratan. Yang terakhir, mahasiswa bisa melakukan pendokumentasian terkait asuhan kegawat daruratan maternal neonatal. Sebelum kegiatan belajar mengajar, saya selalu menyiapkan dan melengkapi bahan-bahan untuk keperluan belajar mengajar. Yang pertama yang selalu saya siapkan itu adalah slide presentasi. Ya, supaya slide presentasi itu bagus, maka saya selalu mengacu pada beberapa buku referensi atau sumber yang sering saya gunakan untuk acuan membaca atau belajar mandiri anak-anak di rumah. Jadi anak-anak itu selalu memiliki buku wajib atau disebut juga handbook sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan pada pertemuan awal. Kemudian mahasiswa kebidanan juga dibekali oleh modul praktikum sebagai panduan mahasiswa, sehingga dalam pelaksanaan praktik atau skill lab nanti akan lebih terarah sesuai dengan indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Apa-apa yang harus disiapkan, apa-apa yang akan dinilai dan dipelajari, itu semua sudah masuk ke dalam modul praktikum. Kemudian, saya juga selalu menyiapkan suplemen bacaan berupa jurnal-jurnal terupdate, atau saya selalu memberikan link kepada mahasiswa untuk mencari sumber terupdate melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kegawat daruratan maternal dan neonatal terbaru, sehingga nanti mahasiswa itu sudah terbiasa untuk membaca jurnal sekaligus menemukan sumber-sumber ilmiah dari internasional. Adapun sistem pembelajaran pada perkuliahan ini saya menggunakan 2 cara, yaitu sinkron dan asinkron. Kalau sinkron yaitu menggunakan kuliah tatap muka maupun diskusi. Diskusi ini dilakukan dengan teman sejawat atau sesama mahasiswa dengan tetap bimbingan dari saya. Kemudian asinkron itu biasanya saya menggunakan platform Zoom Meeting dan Google Classroom. Biasanya saya gunakan untuk pengumpulan tugas, bahkan di dalamnya nanti forum diskusi, ada materi yang akan saya lampirkan di sana, lembar kerja, bahkan kuis yang akan saya berikan ke mahasiswa. Untuk menciptakan interaksi antara saya dengan mahasiswa selama proses pembelajaran, selama ini saya menggunakan prinsip atau model pembelajaran SCL atau Student Center Learning. Artinya di dalam pembelajaran saya membuat atau mahasiswa saya tempatkan sebagai pusat pengajaran atau
pusat dari proses belajar mengajar, sehingga di dalam kelas maupun di luar kelas mahasiswa bisa berkembang minat, motivasi, kemampuan individu, bahkan lebih aktif dan kreatif untuk menemukan ilmu-ilmu yang baru. Kemudian nantinya saat pertemuan di dalam kelas, mahasiswa bisa menanyakan apa-apa yang ditemukan di luar atau dipelajari secara mandiri maupun penugasan secara terstruktur. Untuk metode pembelajaran, biasanya saya menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, metode ceramah atau tatap muka langsung. Saya menyiapkan materi. Kemudian saya bangun interaksi kepada mahasiswa dengan pertanyaan pembuka, sehingga mahasiswa lebih antusias untuk memulai pembelajaran atau menyampaikan pengalaman yang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan cara diskusi kelompok, yaitu saya memberikan suatu permasalahan atau studi kasus real yang berkaitan dengan kegawat daruratan maternal neonatal bidang terkini. Sebagai contohnya era pandemi sekarang, bagaimana penata laksanaan atau perubahan sebelum dan setelah pandemi pada penanganan kegawat daruratan maternal maupun neonatal. Kemudian saya juga merekomendasikan jurnal terupdate berkaitan dengan keilmuan kebidanan. Ini harapannya mahasiswa itu sudah terbiasa membaca literatur internasional dan selalu terupdate dengan keilmuan terbaru. Nah, cara yang ketiga saya menggunakan skill lab. Skill lab ini merupakan metode latihan keterampilan klinis dengan menggunakan model atau simulasi yang berfungsi untuk mempersiapkan keterampilan klinis, cara berkomunikasi, tindakan medis, bahkan prosedur invasif. Untuk bentuk penilaian yang saya berikan ke mahasiswa, ini biasanya saya sampaikan di awal-awal proses pembelajaran, sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri supaya nantinya dia akan mendapat nilai maksimal atau sesuai yang diharapkan. Untuk teori itu bobotnya 60% dan praktik 40%. Praktikum. Teori 60% ini sistem pembagiannya adalah 10% keaktifan mahasiswa atau interaksi di dalam kelas. Bertanya, menjawab pertanyaan teman atau mengemukakan suatu pendapat. 10% selanjutnya tugas atau diskusi. Baik dari tugas terstruktur maupun saya minta kembali dari hasil belajar mandiri di rumah. 20% UTS, 20% UAS. Kemudian bobot untuk praktikum itu ada 40% yang dibagi menjadi 10% adalah nilai responsi. Artinya mahasiswa itu memang mendalami materi yang diberikan sesuai dengan petunjuk di modul praktikum. Kemudian 30% adalah keterampilan klinis yang rubriknya atau sistem penilaiannya sudah dimasukkan ke dalam modul praktikum. Baik, selanjutnya saya ingin menampilkan rekaman pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan yang kedua pada mata kuliah kegawat daruratan maternal neonatal ya. Ibu mau menyampaikan terkait sub CPMK. Ya, sub CPMK perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan gizi pada trimester dini yang berkaitan atau yang disebut dengan hiperemesis berdasarkan hasil pengkajian data fokus. Sehingga setelah perkuliahan yang kedua ini nanti anak-anak ibu diharapkan semuanya paham dan mengerti, mampu mengidentifikasi apa-apa yang berkaitan dengan hiperemesis gravidarum, definisi, kemudian patofisiologi, penata laksanaan, bahkan sampai ke jalannya ya. Anak-anak ibu semua rugi rasanya kalau sampai tidak memperhatikan. Kenapa? Karena di lapangan yang namanya bidan akan sering menemui kasus berkaitan dengan mual ya. Nah, sebelum masuk ke definisi, ibu pengen recall kembali pertemuan yang sebelumnya. Ada yang
Silakan Fadia, apa itu gawat, apa itu darurat? Izin menjawab Bu, kalau gawat itu kondisi pasien yang sudah gawat tetapi penanganannya bisa ditunda. Kalau darurat itu harus segera dilakukan penanganan. Oke, good ya. Jadi prinsipnya anak-anak ibu semua sudah ngerti. Gawat itu merupakan kondisi pasien yang tidak harus segera ditangani, masih bisa tidak perlu prioritas permasalahan. Tapi kalau darurat harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Jika tidak, maka akan mengancam nyawa. Oke. Adapun indikator penilaian pada hari ini, yaitu mahasiswa tepat dalam memahami satu definisi, yang kedua patofisiologi. Patofisiologi itu apa? Perjalanan penyakitnya. Kemudian yang ketiga penata laksanaannya, ya. Nah, ada yang pernah membaca sebelumnya atau ketemu di buku atau internet apa itu yang disebut dengan emesis gravidarum atau hiperemesis gravidarum? Ada yang bisa bantu Ibu? Silakan tunjuk tangan. Bagus, ready. Gimana ya? Apa itu yang disebut dengan emesis gravidarum? Menurut yang saya baca Bu, emesis gravidarum itu mual muntah yang terjadi pada ibu hamil. Tapi kalau hiperemesis gravidarum yaitu mual muntah yang berlebihan yang terjadi pada ibu hamil. Oke, bagus ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Atau mau sharing nih? Sudah pernah menemukan kasus? Karena ini sudah semester 5 ya. Artinya sudah pernah melewati praktek klinik 1 maupun 2, ya. Emesis adalah mual, ya, sama dengan mual. Gravidarum itu kehamilan. Sehingga emesis gravidarum adalah kondisi mual pada saat kehamilan. Biasanya terjadi kapan? Mual pada kehamilan trimester pertama. Waktunya pagi, siang, sore? Pagi. Ya, emesis gravidarum ini sering disebut juga morning sickness atau sakit di pagi hari pada ibu-ibu hamil trimester yang pertama. Sedangkan hiperemesis gravidarum seperti yang sudah Ibu kasih tanda, hiper itu artinya berlebihan. Hiperemesis artinya mual yang berlebihan pada masa kehamilan. Oke, pintar. Ya. Yang pertama kita tekankan dulu, emesis gravidarum itu sensasi mual dan muntah. Kadang mual, kadang muntah, kadang tidak. Pada kehamilan yang bukan disebabkan oleh sebab yang diketahui. Misalnya kelainan lambung, ya. Motion sickness. Motion sickness itu kondisi tidak seimbang antara mata dengan tubuh. Contohnya apa? Saat berlama-lama di depan monitor itu akan menimbulkan sensasi mual. Atau kelainan otak pasca cedera, misalnya udang sereti, bengkak bagian otak sehingga akan terasa mual. Sehingga emesis gravidarum itu kondisi mual yang hanya terjadi pada masa kehamilan pada trimester yang pertama. Sedangkan hiperemesis itu bisa kita bedakan dari frekuensinya. Dikatakan hiper kalau dalam 24 jam itu muntahnya lebih dari 10 kali. Yang kedua, pasien sampai nggak bisa makan, minum pun tidak bisa, walaupun hanya air putih, sehingga memerlukan bantuan khusus dari tenaga medis. Sampai di sini konsepnya ngerti semua? Nah, kenapa kira-kira hiperemesis gravidarum itu masuk klasifikasi gawat darurat? Ada yang bisa bantu? Kenapa bisa masuk klasifikasi gawat darurat? Tadi konsepnya sudah benar ya. Gawat itu sesuatu yang tidak perlu dapat penanganan cepat. Kalau darurat harusnya segera. Kalau enggak, maka akan terjadi hilangnya nyawa. Kenapa pada kasus hiperemesis gravidarum itu masuk klasifikasi gawat darurat? Siapa yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu? Atau Ibu tunjuk? Siapa yang bisa bantu Ibu? Kenapa menurut Fadia hiperemesis itu masuk klasifikasi gawat darurat? Kenapa Fadia? Karena kondisi ibu hamil itu membutuhkan nutrisi membutuhkan tambahan nutrisi Bu, karena kan ibu hamil berarti ada janin di dalamnya. Sedangkan jika terjadi hiperemesis gravidarum, janinnya itu tidak memenuhi nutrisi nantinya Bu. Ya, apa yang dampak yang akan terjadi pada janin kalau sampai janin
bisa terjadi mual muntah. Yang pertama, peningkatan hormon beta HCG. Hormon beta HCG ini mulai dihasilkan pada usia kehamilan berapa minggu? Ada yang masih ingat? 4 minggu. Hitungnya dari mana? Hari pertama mens terakhir perempuan. Kalau kita hitung-hitung dari hari pertama mens terakhir perempuan, 2 minggu pertama persiapan ovulasi. Minggu ketiga baru terjadi pertemuan ovum dan spermatozoa. Pada minggu ketiga ini, setelah ovum dan spermatozoa ketemu, dia akan terjadi proses menggelinding, ya, mulai dari tuba turun sampai ke kafum uteri atau rongga rahim. Selama 1 minggu itu terjadi penambahan jumlah sel yang disebut dengan morula. Pada minggu keempat, morula ini akan berubah menjadi blastokista. Blastokista ini yang akan menghasilkan hormon beta HCG. Ada yang tahu nggak apa itu manfaat beta HCG? Hormon HCG itu sebenarnya manfaatnya untuk apa? Ada yang tahu sebelum Ibu jelaskan? Ada yang bisa bantu? Untuk apa kira-kira ini? Hormon beta HCG itu? Untuk apanya? Kalau menurut dari Bu, hormon beta HCG itu untuk merangsang hasil dari operasi tersebut supaya tertanam di uterus. Oke Bu, sebagai apa ya namanya? Memperkuat proses implantasi. Ada yang bisa menambahkan? Silakan Anggun. Apa manfaat dari beta HCG? Apa manfaat dari hormon beta HCG? Selain untuk memperkuat proses implantasi, apa lagi? Pakai apa? Apa Gun? Salah tak apa? Kita sharing bareng-bareng. Untuk apa? Fungsi hormon beta HCG untuk mengetahui apakah ada telah terjadinya pembuahan atau belum. Terjadinya sebagai tanda ya. Apakah ibu memang hamil atau tidak? Tanda awal atau mungkin sebenarnya. Nah, jadi hormon beta HCG itu sebenarnya fungsinya untuk mempertahankan hasil dari fertilisasi. Ovum dan spermatozoa yang ketemu itu dipertahankan supaya tetap hidup di dalam rahim. Karena apa? Belum banyak hormon progesteron yang terbentuk. Sampai kapan? Sampai plasenta terbentuk sempurna sehingga bisa menghasilkan hormon progesteron. Berarti pada usia kehamilan berapa HCG kadarnya mulai turun? Plasenta mulai terbentuk usia kehamilan 16 minggu. Sehingga setelah 16 minggu kadar beta HCG akan turun. Paham konsepnya? Paham. Oke. Nah, seperti ini ya. Hormon beta HCG yang dikeluarkan oleh blastokista pada minggu keempat itu akan merangsang pusat mual di otak. Kerjanya di mana? Di lambung ibu. Sehingga ibu akan merasa mual muntah. Paham? Oke. Perhatikan. Kadar beta HCG yang di bawah ini, yang ibu garis tanda panah ini, itu merupakan usia kehamilan. Sedangkan yang ini kadar HCG. Usia 7 minggu, kadar HCG mulai naik puncaknya pada usia 10, 11 ya. Kemudian akan mulai turun sampai dengan usia kehamilan 16
diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ibu kasih tambahan nilai jika bisa menjawab dengan benar dan memberikan alasannya. Apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Silakan. Tadi apa jawabannya? Jawaban benar Fadia, Bu, dari kasus tersebut Bang Signas, karena kalau hiperemesis gravidarum KU itu masih baik dan keluhannya masih mual-mual di pagi hari, Bu, tidak di sepanjang hari, Bu. Bagus ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kenapa jawabannya bisa morning sickness? Morning sickness jawabannya betul ya. Karena di situ tidak disebutkan frekuensi mutlak. Yang kedua, silakan. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil. Usia kehamilannya 10 minggu, tanda-tanda vital normal. Anjuran apa yang paling tepat pada kasus ibu tersebut yang mengeluh mual muntah terutama di pagi hari? Apa jawabannya? Silakan. Apa jawabannya? Sari. Tolong, berdiri Sari. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Makan sering dengan porsi kecil. Oke, kenapa bisa makan sering dengan porsi kecil? Yang dianjurkan. Ada yang bisa memberi alasan kenapa Sari kira-kira harus makan porsi kecil tapi sering? Ada yang bisa bantu namanya Fadia? Kenapa kira-kira harus makan porsi kecil tapi sering? Karena keluhan ibunya tidak memiliki keluhan makanan yang harus dihindari, Bu. Karena KU-nya baik, jadi makan apapun bisa, tapi dengan porsi kecil dan sering, Bu. Bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Sari. Ya, Ibu anggap dari dua tes soal ini anak ibu sudah paham ya menentukan diagnosa, cara memberikan tindakan. Nah, sebelum saya tutup perkuliahan karena memang keterbatasan waktu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini? Tidak. Pas. Oke. Kalau sudah untuk memperdalam materi terkait hiperemesis, Ibu beri penugasan. Yang pertama, silakan anak-anak Ibu nanti membuat resume sesuai dengan tagihan tugas yang sudah tertera di classroom. Mengambil dari buku maupun jurnal terkait terapi tradisional pengobatan hiperemesis gravidarum, gitu ya. Kemudian dicari dampak bagi ibu maupun bayi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini. Kita simpulkan bersama bahwasanya semuanya sudah paham ya terkait definisi, klasifikasi maupun penata laksanaan berdasarkan hasil tes. Nanti Ibu akan lagi di kelas. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa khususnya kebidanan Universitas Darmas Indonesia, sehingga nantinya akan menjadi lulusan profesional kompeten serta memberikan setiap asuhan kebidanan kegawat daruratan sesuai dengan filosofi kebidanan. Jadi memberikan penanganan kepada pasien dengan mengawal fungsi fisiologis dari manusia itu sendiri. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.